제가 안 했습니다. 서로 사랑했습니다. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya sehat dan tetap semangat menjalani hidup. Sekalipun ada yang lagi galau, tidak usah bersedih karena kali ini saya akan mereview alur cerita film yang membuat kalian tegang sehingga kalian lupa dengan masalah yang kalian hadapi. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film dari Korea yang jalan cerita cukup unik. Film ini berjudul Fabrika Terciti, dirilis pada tahun 2017 dan ini saja alur ceritanya. Di awal film, terlihat pasukan khusus yang bersiap menyerbu daerah yang dipenuhi teroris bersenjata lengkap. Pasukan khusus ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Daejang. Entahlah ini istilah atau nama orang. Dan ternyata peran tersebut adalah simulasi khayalan dari seorang gamer yang sedang main game online di warnet. Pria ini adalah pemeran utama di film ini, namanya Kwon Yu, mantan atlet timnas taekwondo yang dikeluarkan dari timnas karena kasus kekerasan dan sekarang pengangguran dan setiap hari menghabiskan waktunya di warnet. Dan saat ibunya menelpon dan menyuruhnya untuk pulang mematikan gas di rumahnya dengan alasan sibuk, Kwon pun menolak. Lalu ketika sedang asik bermain game, tiba-tiba sebuah smartphone di sampingnya berdering. Karena merasa terganggu dengan HP tersebut, Kwon pun mengangkatnya. Ternyata yang menelpon adalah seorang cewek yang merupakan pemilik HP tersebut yang lupa dengan HP di warnet. Ia pun menyuruh Kwon untuk mengantarkan HP tersebut ke rumahnya dan akan diberikan hadiah. Karena hadiah cukup banyak, apalagi yang meminta seorang betina, Kwon pun segera menuju ke rumah cewek tersebut. Di sana, pintu rumah pun tidak terkunci. Kwon pun langsung masuk. 계세요? Di dalam, si cewek sedang mandi dan menyuruh Kwon meletakkan HP di atas kasur dan mengambil uang imbalnya di sana. 2층 침대 위에 올려놨어요. 저기요. 여기 문 열어놓으면 위험하니까. Keesokan paginya, Kwon terbangun karena pintu rumahnya didobrak oleh polisi dan langsung menangkap Kwon dengan alasan kasus pembunuhan dan pemerkosaan. 하디스에 대한 미성년자 강간 살인 혐의로 체포합니다. Saat akan dibawa masuk ke dalam kantor polisi, terlihat banyak wartawan yang datang untuk menanyai Kwon. Beritanya pun langsung viral. Di kantor polisi, ibu Kwon datang dan melihat anaknya, namun tidak diperbolehkan. Sementara itu, Kwon yang masih menyangkal atas tuduhan tersebut, kemudian diperlihatkan barang buktinya oleh polisi. 현장에서 발견된 휴지에서 네 정액이 나왔다는 소견서다. Sementara itu, di luar, ibunya Kwon meminta dukungan untuk anaknya karena merasa anaknya difitnah. Ibu Kwon kemudian meminta bantuan kepada pengacara terkenal di kota tersebut bersama Min Cheung Chang. Awalnya sang pengacara tidak mau membantu, namun akhirnya luluh dari air mata ibu Kwon. Di persidangan terdapat berbuat banyak untuk membantu Kwon. Kwon hanya bisa berkata itu bukan perbuatannya. Namun bukti yang kuat tidak dapat menghindarkan Kwon dari hukuman penjara seumur hidup. 이에 본 재판부는 무기징역에 처한다. 5년간 성충동. Di dalam penjara, Kwon ditempatkan pada penjara level 1 untuk kasus pembunuhan. Di hari pertamanya di penjara, Kwon harus menghadapi kekejaman dari geng penjara dipimpin oleh Madak So. Madak memanggil dan menginterogasi Kwon. Kwon yang tidak terima dengan hinaan Madak kemudian menyudulnya dan akhirnya Kwon diajar habisan oleh Madak dan kawan-kawan. 피해자 내가 피해자. 저 새끼가 먼저 때렸다니까. 여기 나 주인이야.
Kepala penjara lalu memasukkan Kwon ke dalam ruangan isolasi karena Kwon telah menyebabkan keributan. Di hari berikutnya, ada dua tahanan yang mendekati Kwon dan memperingatkan Kwon agar tidak berusaha dengan Madak dan seorang kakek pembunuh berantai. Kita panggil saja Pak Usman. Lanjut, Kwon harus mengalami nasib yang sangat sial karena kedua napi yang dimiliki napi dipaksa oleh Madak untuk menyedobinya. Karena sangat tertekan dan sudah mulai putus asa, apalagi perawannya pecah oleh dua napi tersebut, Kwon nekat untuk bunuh diri. Sementara di luar penjara, ibunya masih berjuang untuk mencari keadilan untuk Kwon. Pada suatu hari, ibu Kwon dan Mimin datang mengunjunginya dan memberi semangat untuk tetap bertahan karena ibunya mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai bukti alibi yang mempunyai bukti bahwa Kwon tidak berada di TKP saat kejadian tersebut. Hal ini kemudian membuat Kwon semakin semangat. Kwon akhirnya sudah mulai terbiasa dengan siksaan Madak dan gengnya. Tanpa diduga, Pak Usman yang merupakan salah satu orang yang juga ditakuti di dalam penjara mendekati Kwon. Pak Usman tertarik dengan Kwon yang mempunyai fisik dan daya tubuh yang kuat. Pak Usman juga tahu bahwa Kwon bukan seorang pembunuh. Kwon pun menjadi seorang kuat dan tahan pukul dan mulai percaya diri. 자존심을 건드렸다는 거야. Akhirnya suatu ketika saat Kwon akan kembali disiksa oleh Madak dan kawan-kawan, sepertinya mulai akan melakukan serangan balik. Kwon menggunakan senjata rakitannya sendiri untuk melawan anak buah Madak. Dan saat berhadapan satu lawan satu dengan Madak, dengan tembakan senjata rakitannya, kemudian ditambah jurus tindakan super dari seorang atlet super taekwondo, akhirnya berhasil menjatuhkan Madak. Dan para sipir penjara pun berdatangan dan heran atas perlakuan Kwon terhadap Madak yang berhasil dijatuhkan oleh Kwon. Kepala sipir memberitahukan bahwa Kwon mendapat kunjungan, namun kali ini hanya Mimin yang datang dan tanpa ditemani oleh ibunya. Kwon lalu menanyakan tentang ibunya dan kepala sipir memperlihatkan sertifikat kematian ibunya Kwon. Malamnya Kwon bermimpi bertemu dengan ibunya. Keesokan harinya terlihat Kwon sangat tidak bergairah. Perasaannya seperti sangat hancur. Anak buah Madak kemudian membuat keributan yang bertujuan agar bos mereka yaitu si Majak bisa leluasa menghajar Kwon demi membalaskan dendamnya diberikan tendangan super dari Kwon. Madak kemudian mendekati Kwon yang sangat suram. Saat Madak akan menyerang suram dengan pisau, ia lebih dahulu menyerang Madak dengan pisau dan melakaui pipi kirinya. Lalu kepala sipir memperingatkan Kwon untuk meletakkan pisaunya, namun Kwon menikam dirinya sendiri. Kwon dan Madak kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ternyata hal ini sudah diatur oleh Kwon dan dibantu oleh Pak Usman agar Kwon bisa melarikan diri. Akhirnya Kwon menyerahkan petugas yang juga berada di ambulan. Karena supir ambulan terluka, ia tidak mampu mengendalikan mobil dan akhirnya mobil oleng lalu terbanting. Seluruh penumpang terluka. Kwon kemudian keluar dan berjalan melarikan diri. Namun saat akan kabur, ternyata kepala penjara masih tersadar, lalu dia pun mendorongkan senjata kepada Kwon. Namun entah kenapa kepala penjara tidak menembaknya, justru membiarkan Kwon kabur. Kaburnya Kwon menjadi berita yang sangat heboh. 반복되는 사고 신고가 접수되어 출동이다. 탈옥한 권유의 행적이 묘연한 가운데 Kwon berhasil lolos dari pemeriksaan polisi dengan menumpang mobil wisatawan asing. Itu pun juga karena Kwon membantu wisatawan tersebut memperbaiki mobilnya yang rusak. Listen, we really gotta go. we really have a plan. Thank you. Scene berikutnya,
Kwon pergi menemui Mimin dan menanyakan orang yang memiliki video alibi yang pernah dikatakan ibunya saat mengunjungi penjara. Menurut Mimin, itu merupakan laporan palsu dari anak-anak yang usil, dan hal itulah yang menyebabkan ibunya putus asa dan hingga akhirnya bunuh diri. Mimin kemudian memberikan kalung peninggalan ibunya kepada Kwon, dan ternyata Mimin sudah melapor kepada polisi tentang kedatangan Kwon. Untung saja Kwon sudah terlebih dahulu kabur sebelum polisi tiba. Lanjut, Kwon kini sedang berada di warnet dan memeriksa emailnya. Di sana dia menemukan sebuah video dokumenter yang menjelaskan bahwa dirinya tidak berada di lokasi kejadian dan tidak bersalah. Video ini dikembangkan oleh teman gamenya bernama Tailbox. Kwon kaget ketika tahu bahwa Tailbox adalah seorang perempuan. Dan karena Tailbox perempuan, kita panggil saja Lastri. Lanjut, Lastri kini mengajak Kwon ke rumahnya dan ternyata Lastri adalah seorang hacker yang cukup jenius. Dan di sini Lastri pun mengundang teman gamenya yang juga di mana ia bermain game bersama Kwon juga, namun Kwon pun ragu karena tak mengenal wajah mereka masing-masing dan mereka pun memperkenalkan diri. 영화 보면은 신기한 거 많이 나오지? 나는 여백개미. Dan di sini Lastri memperlihatkan semua kasus dan semuanya mirip dengan kasus Kwon, termasuk mobil yang selalu terparkir di dekat kasus Kwon. 다른 사건일 때도 저런 게 있었나? 신화에서 이 차들 주소지 추적해봤는데 됐다. 대장 따라간다고. Kwon dan Demolition mendatangi alamat truk yang disebutkan oleh Lastri. Mereka melihat mobil Audi yang mencurigakan dan Kwon mengikuti mobil tersebut. Mobil itu menuju sebuah pil mewah. Di sana Kwon melihat tempat tersebut berantakan dan penuh dengan darah berceceran, yang sepertinya terjadi pembunuhan di tempat itu. Demolition yang masih berada di tempat pembuangan mobil melihat mobil Audi tersebut kembali dan ada satu truk yang mencurigakan. 트럭을 냉장고 트럭으로 바꾸고 있는데? Demolition pun mengikuti truk tersebut dan memberitahu kepada Kwon tentang lokasi truk tersebut berhenti, yang merupakan sebuah gedung dengan sistem keamanan yang cukup canggih. Mereka kemudian akan menghack keamanan truk tersebut dengan mengirim Yubai dan Yung Dosa sebagai teknisi. 많아요. 요즘 수단에는 열심히 책임감이 쓰고. 그러니까 Dan setelah berhasil meretas keamanan gedung tersebut, Kwon pun mulai masuk. Melihat cash yang diantar truk tadi, dan ternyata di dalamnya adalah mayat seorang aktor bernama No Jong Hyun. Kemudian datanglah sebuah tim yang terlihat sedang melihat tempat tersebut, seolah-olah terjadi tempat TKP pembunuhan. Tanpa diduga ada CCTV yang melihat keberadaan Kwon di sana, dan yang melihatnya ternyata adalah si Mimin. Si culik ini ternyata adalah yang mengatur semuanya. Dia yang membuat TKP palsu tersebut, dan asistennya yang bertugas melihat korban yang akan menjadikan korban kambing hitam pembunuhan. Namun keterlibatan Mimin ini belum diketahui oleh Kwon dan timnya. 급하게 교도소에서 사람을 하나 Scene selanjutnya, tim Kwon mulai menyelidiki tentang apa yang mereka temukan pada TKP palsu tadi. Mayat dari aktor tadi berasal adalah seorang pemimpin perusahaan, yang ternyata anak pimpinan perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan si aktor. Lalu Kwon menyuruh Lastri untuk mencari data sidik jari yang ditemukannya di apartemen si aktor. Sidik jari tersebut adalah milik seorang wanita bernama So Yoon Jong. Lalu selanjutnya, Yobai dan Kwon sedang mencari tahu wanita yang akan dikambing hitam tersebut. Yobai yang sudah berada di dekat perempuan tersebut telah berhasil memasang penyadap pada smartphone-nya. Kwon mulai meriksa telepon yang masuk. 제가 지갑을 주었는데요. Kwon mendapat telepon yang mencurigakan yang sama mirip dengan orang yang dulu menelponnya dan menjebaknya saat di warnet. Kwon
Kwon lalu meminta kepada Lastri untuk meminta lokasi dari penelpon tersebut. 여보세요. Kwon kemudian menuju tempat wanita tersebut, namun saat akan mendekatinya, ternyata hal tersebut sudah diketahui oleh anak buah Mimin dan mereka pun kabur. Kwon lalu mengejar mereka, namun sudah dikejar oleh polisi. Mobil Kwon tiba-tiba macet dan polisi kemudian mengepungnya. Lalu tiba-tiba sebuah truk menghantam mobil polisi dan ternyata itu adalah ulah dari Bang Madak. Madak pun membawa dan kemudian menyiksanya. Lalu tiba-tiba posisi anti teror datang ke lokasi karena menerima telepon dari seorang perempuan yang katanya sedang diculik di tempat tersebut, padahal itu adalah ulah dari Lastri. Setelah polisi masuk, Kwon berhasil meloloskan diri. Tiba-tiba Lastri kemudian datang menjemput Kwon. Di perjalanan Lastri menemukan alat penyedap yang ditemukan pada kalung ibunya Kwon. Dari sini akhirnya Kwon mengetahui siapa dalang di sebalik semua ini, dan ternyata Bang Madak dibebaskan dari penjara oleh pengacara Mimin dan ditugaskan untuk menangkap Kwon dengan imbalan kebebasan penuh jika Kwon tertangkap. 그 변호사 정체가 뭐래? Kwon dan tim kemudian menyelidiki kantor Mimin dengan mengirim drone untuk mendengar percakapan. 유출된 문서 전량 폐기했고요. Dan men-scan drone tersebut, dan ternyata terdapat jenis server yang digunakan untuk mengontrol seluruh data yang ada di kota tersebut. Lastri kemudian mencoba menghacknya namun tidak mampu, dan ini hanya bisa dilakukan jika langsung mencobanya. Sementara itu, Madak masih terus mencari Kwon. 나한테 생각 있어요. Di scene selanjutnya, Kwon dan timnya mulai merusak rencana Mimin, dan Kwon pun dan timnya mulai mengacaukan semuanya rencana Mimin. 언니한테 당했어. Namun Mimin masih tidak santai dan tidak peduli apa yang telah dilakukan oleh Kwon. 부터 빵 터뜨리고 사무장님 같이 가서 봐요. Tapi ternyata Jerry sang pembunuh sebenarnya sudah diculik oleh Kwon dan membawanya ke TKP si mayat aktor ditemukan. Dan mengakibatkan Jerry ditangkap. Lalu kemudian Kwon pun menelpon Mimin. Mimin terlihat kusah dan marah karena rencana telah digagalkan. Mimin melihat kenahan pada asistennya. Lalu kemudian Mimin berlari menuju ruang kontrolnya, dan saat akan masuk, tiba-tiba Kwon sudah berada di sana dan akhirnya ikut masuk dalam ruangan tersebut. Dan Kwon kemudian menghajar Mimin hingga wajah Mimin hancur berantakan tak tersisa. Kwon kemudian melihat rekaman video sebelum masuk penjara dan rekaman ibunya saat masih memperjuangkan Kwon. Dalam kondisi wajah yang sangat bonyok, Mimin masih sempat memprovokasi Kwon. Dalam video tersebut terdapat video saat ibunya dibunuh. Dan ternyata di luar sana, Madak dan gengnya sudah menangkap semua anggota Kwon. Kwon kemudian memasukkan sebuah flash drive ke komputer raksasa Mimin, karena ini adalah tujuan utamanya untuk datang ke tempat Mimin. Namun karena data cukup banyak, maka akan butuh waktu yang lama. Sementara teman-temannya menunggu untuk diselamatkan. 네 친구들이 개죽음 당하네. Dan akhirnya Kwon pun meninggalkan Mimin dan menyabatkan teman-temannya. Dalam perjalanannya, Kwon ditelepon oleh Mimin dan memberitahukan bahwa Lastri akan dijadikan kambing hitam atas pelaku pembunuhan si aktor. Madak yang sudah menjanda anggota Kwon akan segera dieksekusi. Saat akan menembak, ternyata Madak memiliki skill menembak yang sangat buruk, sehingga tak ada rekan Kwon yang terluka. Dan saat Madak kembali mencoba menembak, tiba-tiba saja istri padam. Dalam keadaan gelap gulita, Kwon akhirnya menghajar satu persatu geng Madak.
dan teman Kwon pun berhasil kabur. Dan pengajaran tim geng Madak pun dimulai. 권유 위치 추적해서 보내줄 테니까 꼭. Kemudian mereka melihat berita di TV bahwa yang dijadikan kambing hitam sebagai pembunuh si aktor bukanlah Lastri, melainkan Kwon sendiri. Kwon menuju ke stasiun TV dan menerobos stasiun TV tersebut. Tiba di sana, tim Kwon pun berpencar dan berusaha mengulur waktu agar Lastri bisa mengakses data dari server si Mimin. 보다 탈보 형님 작업하는 동안 시간을 끌어야 돼. 도와줘서. Namun belum sempat menyelesaikan tugasnya, ternyata Madak sudah tiba di sana dan menculik Lastri. Kwon pun segera pergi untuk menyelamatkan Lastri. Setelah melakukan drama kejar-kejaran dan cukup menegangkan, Kwon berhasil mendapatkan Lastri. Mereka pun kembali menuju stasiun TV dan Lastri kemudian masuk untuk menyelesaikan tugasnya. Kwon kemudian dikejar oleh polisi dan Kwon menghentikan mobilnya dan menyerahkan diri. Teman-teman Kwon juga ditangkap. Mimin yang melihat Kwon dan teman-temannya sudah ditangkap terlihat sangat gembira dan loncat-loncat kegirangan karena merasa sudah menang. Namun ternyata saat akan mengakses data, layar touchscreen-nya macet dan dia pun tersadar kalau dia lupa mencabut flash drive yang dipasang oleh Kwon tadi, dan akhirnya semua data dalam server berhasil disalin oleh Mbak Lastri. Lalu Yobai datang dengan Puengke kedatangan mereka untuk menyatakan segala bentuk kejahatan dari Mimin yang akan diunggah oleh Lastri dari data yang sudah didapatkan dari server Mimin. 살인마에서 단독으로 보도합니다. 오늘 잔인하게 살해한 권유, 과연 진실일까요? 오늘 쳤습니다. 노준영이라고 보내버린 것 같습니다. 권유의 강간 살인 사건의 진실은 무엇일까요? 를 살해한 건 아이러니하게도 지킨 박의원의 아들이죠. 방에 넣기도 하고, 그리고 내가 만든 기사 한 줄에. 지금 보신 모든 사건을 조작한 민천상이. Dan saat semuanya terungkap, akhirnya Kwon dan kawan-kawan pun dibebaskan dan Mimin akhirnya juga tangkap karena sudah tidak bisa kabur lagi. Scene berikutnya, di dalam penjara, Mimin bertemu dengan Madak. Lalu datanglah dua napi spesialis sodomi dan kalian pasti tahulah apa yang terjadi saat itu. 그럼 못 하지 마.